Selamat datang kembali di channel YouTube Suhu Baterai. Kali ini kita akan membahas mengenai settingan botol ya, dasar-dasarnya settingan botol supaya teman-teman bisa setel untuk botolnya sesuai dengan keinginan ya. Satu ya di settingan botol ya, initial programming. Baud rate-nya itu kalau kita gunakan CAN ya, CAN sambungan CAN itu otomatis nanti terpilih 115.200 baud rate-nya. Tapi kalau kita pakai USB itu baud rate-nya jadi 9.600. Itu teman-teman nggak usah bingung ya, nggak usah diutak-atik itu karena baud rate itu mengenai kecepatan baca tulisnya dari prosesor, itu nggak usah dipusing. Nah kemudian port itu kan kita cari di device manager, ada portnya itu port COM berapa itu kita lihat. Kemudian ada juga tombol open, connect, terus parameter wide bright namanya, parameternya ditulis, dimasukkan ke program. Nah terus bisa ada di sini ada fasilitas untuk import program. Jadi kalau teman-teman punya settingan dari teman-teman yang lain yang sudah enak, sudah bagus, bisa diimport. Kita juga kalau kita setting, kita mau save, kita simpen filenya, itu kita bisa simpen jadi file, itu kita bisa bagi-bagiin ke teman lain ya. Itu seperti itu ya, ini inisialnya. Kalau untuk settingnya itu kan kita masuk, ada pilihannya model itu ya kita sesuaikan dengan model yang kita punya, misalkan botol EM100, EM50, 50S, apa segala macam. Nah, botol ini banyak macamnya, jenisnya banyak macamnya. Nah, jadi teman-teman bisa sesuaikan sendiri yang mana yang teman-teman punya, botol yang mana yang teman-teman punya. Nah, terus di bawahnya ini ada namanya baterai voltage. Baterai voltage ini kita bisa setting, tapi yang biasanya kelipatannya 12 ya, jadi 36, 48, 60, 72, terus 84 dan 96 volt ya. Itu kita bisa setting tergantung dari voltase baterai kita yang kita sediakan, itu seperti itu. Nah, over voltage itu cara ngitungnya gimana? Nah, ini kita kalau mau ngitung over voltage itu ya, itu kita harus ngitung kita pakai baterai apa dulu. Kesatu kita pakai baterai apa, berapa seri, itu seperti itu. Contoh lithium ion kan 3,7. Nah kalau kita setting di 48 volt, nah 37 itu kalau 48 itu dapat berapa ya? Nah, 13 seri. Nah kalau lithium ion kita lihat, kalau lithium ion itu dia maksimalnya full charge ya. Full charge di 4,2 volt. Nah jadi kalau kita punya 13 seri, kita setting 48 ini ya, kita ngomong 48, kita pakai lithium ion dengan 13 seri berarti kalau full charge-nya cara ngitungnya gini, 4,2, karena lithium ion fullnya itu di 4,2 kali 13 itu dapatnya 54,6 volt. Nah ini untuk amannya over voltage-nya itu ditambahi 1 volt, tambah 1 volt. Nah, ini di sini supaya nanti kan ini kan berarti kan 54,6 ditambah 1 volt berarti 55,6. Kita bisa kasih 56 volt atau 55 volt. Itu boleh. Kita kasih di situ. Kita isi baterai voltage-nya. Nah, kalau kita supaya pakai baterai Live P4 itu yang dia kan 3,2. Kalau untuk 48 itu ada orang yang menggunakan 15S atau 16S, ada macam-macam. Nah kita mau ikuti yang mana? Ikuti yang 15S atau 16S. Nah perhitungannya beda.
Kalau LiFePO4 itu dia full charge. Full charge-nya itu 3,65 volt. Ya, 3,65 volt. Nah, jadi kalau kita misalkan gunakan 15S, teman-teman perhatikan ya, 3,65 kali 15S, 15. Berarti jatuhnya itu kalau 15S itu 54,75. Sedangkan kalau kita pakai yang 16S itu dapatnya kali 16 itu dapatnya 58,4. Nah, teman-teman bisa setting nanti di situ voltage-nya di situ, over voltage-nya itu kita isi kalau untuk yang 15S kita tambah 54,75, kita ngomong 55, kita isi 56 di situ. Nah, kemudian kalau yang di 16S kita itu kan 58,4, ya kita isi 59 atau 60 volt. Itu seperti itu hitungannya. Ya, ini teman-teman ngerti ya? Nah, kemudian kolom yang kedua itu under voltage. Under voltage ini kita lihat juga tadi kalau untuk lithium ion under voltage-nya itu 3 volt. Satu selnya 3 volt. Nah, kita pakai berapa seri? Ya, seperti tadi hitungannya. Kalau kita pakai 13 seri, berarti 3 kali 13. Berarti jadinya 39 volt. Itu seperti itu. Tapi kita nggak mungkin sampai serendah itu ya. Nanti takutnya baterai kita yang jebol. Supaya untuk keamanan kita lebih baik kita naikkan dari tegangan yang paling low itu kita naikkan kurang lebih ya kita tambahi 10% lah daripada 39 volt itu kita tambahin 4 volt ya, jadi dapatnya kita tambahin 4 volt 43 volt. Jadi kita under voltage-nya kita kasih di 43 volt ya teman-teman, supaya jaga baterainya tetap fit gitu, seperti itu. Nah, kalau untuk LiFePO4 itu juga gitu. LiFePO4 itu kalau low voltage-nya dia di 2,5 volt dikalikan misalkan 15 2,5 kali 15 itu dapatnya 37,5. Nah, 37,5 kita kasih 10% lagi lebihnya, berarti kan kita anggap aja 4 ya, kita anggap 4, 37 tambah 4 berarti 41 kalau untuk 15S. Kalau untuk yang 16S berarti kita taruh 44 karena kita ngitung dari itu kan 16 kali 2,5 kan dapatnya 40 tambah 10% berarti 44. Nah, under voltage-nya kejawab ya. Jadi teman-teman ini jangan ngawur, tolong dihitung ya supaya baterai yang kita pakai itu umurnya panjang nanti. Kalau kita ngawur di sini nanti umur pemakaian baterai akan semakin pendek gitu, karena orang pakai sepeda listrik ini sampai kadang-kadang sampai habis gitu, sampai habis baru berhenti. Nah, di sini supaya kita bisa dapat peringatan dari fotolnya. Fotol ada alarmnya, ada bipnya ya. Tidak ada alarmnya, maksudnya ada peringatannya. Nah, itu namanya soft under voltage. Dia bisa mengeluarkan sinyal kalau tegangannya berapa gitu. Biasanya lebih baik disetting dari tegangan yang terendah itu kita tambahi 10% lagi. Tadi contohnya lithium ion tadi kan terendahnya 43 kita tambahin 4 lagi jadi 47 lah, 47 itu sudah di warning, kita sudah di warning bahwa ini sudah mau habis sehingga sempat kita cari untuk tempat untuk ngecas, itu seperti itu under voltage, soft under voltage. Nah, ini yang penting, ini yang
teman-teman harus penting di sini ada namanya kolom di sini namanya busbar current ya istilahnya ya gitu. Tulisannya busbar current ini. Nah, busbar current ini adalah kemampuan ini harus disesuaikan dengan kemampuan baterainya teman-teman. Ya. Kemampuan baterainya teman-teman itu berapa? Contohnya gini. Jadi kemampuan baterai ini gini. Baterai itu, aki itu seperti tandonan air punya kapasitas yang kebanyakan kita tahu itu adalah hanya kapasitas. Misalkan ada 1000 liter, 2000 liter, 20 Ah, 12 Ah, 50 Ah, 100 Ah, itu yang kita tahu. Jadi sama, aki ini sama dengan tandonan air, ibaratnya sama dengan tandonan air, punya kapasitas 1000 liter, 2000 liter, itu seperti itu. Nah, yang di sini yang dimaksud busbar current ini adalah kalau di tandonan itu adalah lubang keluarnya air. Jadi satu tandonan itu punya output ya, punya keluaran ya, satu keluaran itu ada pipanya itu besarnya seberapa. Nah, ada yang 1 inch, ada yang 3 inch, ada yang 5 inch, mungkin ada yang 10 inch. Itu bedanya di mana? Debit airnya yang dikeluarkan per detiknya berapa. Jadi misalkan kalau kita pakai 1 inch itu keluarnya cuma setengah liter per detik. Nah, kalau kita pakai yang 3 inch itu mungkin keluarnya 1,5 liter per detik. Nah, itu seperti itu. Bedanya di situ. Nah, ini yang biasanya kalau dinamakan di aki atau di baterai atau di apa itu namanya discharge rate. Discharge rate itu satuannya capacity. Berapa capacity? Contohnya, saya punya baterai yang sama, ukurannya sama. Saya ambil contoh ya, punya discharge rate-nya cuma 1 C. Ini discharge rate-nya 3 C. Lah, bedanya di mana? Kapasitasnya sama-sama 4000. Ini 4000 mA, ini 4000 mA. Tapi ini yang 1 C ini dia bisa mengeluarkan arus secara kontinu 4 ampere. Nah, ini ada fase current. Fase current-nya jangan diutak-atik karena itu fase current-nya itu sudah settingan dari fotolnya ya. Jadi jangan diutak-atik karena itu dia ada parameter banyak parameter di dalam itu yang kita ribet kalau kita mau rubah-rubah. Tapi kalau teman-teman mau coba-coba rubah ya, saya nggak nganjurkan ya. Tapi kalau mau dirubah-rubah ya pasti ngefek. Cuman saya nggak berani nganjurkan. Saya nggak berani komen lah ya, Saya anjurkan ini supaya tetap jangan diutak-atik. Nah, kemudian kita pindah ke yang sebelah kanan. Yang kanannya ini ada throttle ya, setting throttle. Oh ya, sebelum itu yang tadi ya busbar current ya, saya agak lupa dikit tadi menyampaikan busbar current ini, lihat tipe fotolnya juga ya. Nah, yang fotol itu ada tulisannya EM30S. Kalau S itu dia lebih tinggi daripada yang biasa tanpa S. Itu seperti itu ya. Jadi contohnya gini, EM50 sama EM50S itu beda. Kalau EM50 dia mentok mestinya 45. Untuk amannya supaya dia nggak jebol MOSFET-nya, dia 45 ampere. Kalau yang EM50 ya, EM50 yang 50S ya maksudnya, EM50S itu dia bisa disetting sampai 50 ampere. Ya, beda dikit tapi lumayan, 5 ampere itu lumayan banget. Nah, contoh lagi yang EM100. Kalau EM100 biasa itu cuma 85. Tapi EM100S ada belakangnya ada S, itu dia bisa kita set full. Ya, maksudnya 100 ampere. Itu seperti itu untuk busbar current. Nah, terus kita lanjut yang ke throttle ini ya. Kolom low protect. Maksudnya gini. Low protect ini adalah tegangan ya, tegangan
pembatas. Ya, maksudnya gini, mengidentifikasi waktu motor pertama kali dinyalakan. Itu dia mendeteksi tegangan berapa. Nah, kalau dia tegangan di bawah low protect ini, di bawah low protect ini, ya, tegangan di bawah low protect ini, dia digas jalan dia. Tapi kalau di atasnya low protect, dia nggak mau. Nah, ini gunanya apa? Low protect ini gunanya apa? Nah, gini, misalkan gini, kita nggak tahu ini ada anak kita di sepeda motor, ya, di sepeda motor main di kendaraan motor kita gitu, digas gini, dia nyalain kontak. Nah, kalau posisinya dia gas nyala gini, nah, dinyalain kontak, itu dia nggak nyala, nggak akan jalan itu motor. Paham ya teman-teman, paham ya? Terus kemudian juga kalau misalkan ada kadang-kadang kan kita kan naik kendaraan gini, tangannya kita ada temen jahil gitu ya, guyonan gitu ya, guyonan ya, bercanda ya, itu tangannya kita ditampel gini, kita ngegas gini, ya toh, terus kontaknya dinyalain. Lah itu nggak akan nggak akan terkejut gitu, karena motornya nggak bisa jalan, nggak bisa nyala, itu seperti itu. Dan juga nanti kalau misalkan amit-amit ya, kita jatuh, mesinnya mati, terus kemudian atau gimana posisinya, kalau kena gas gini, dia nggak akan jalan, itu seperti itu. Jadi itu low protect itu gunanya seperti itu ya. Nah, terus kemudian kita melangkah lagi ke start voltage ya. Start voltage ini adalah tegangan di mana kalau throttle ini kalau diputar tegangannya naik, pelan-pelan naik. Nah, kalau naik ini mencapai tegangan yang kita tentukan di situ, dia baru jalan, baru memerintahkan untuk BLDC-nya muter. Itu seperti itu. Nah, biasanya ini orang-orang di settingnya di 1,2. Tapi lebih baik sebetulnya kalau 1,2 kan muternya banyak dulu gini, baru tambah dikit baru jalan. Kalau saya senengannya kalau bisa diputar sedikit gini, tambah dikit lagi baru jalan. Jadi tegangannya kalau bisa disetel seminim mungkin, maksudnya serendah mungkin. Jadi biasanya itu sekitar 0,9 berapa gitu, 0,96, 1 volt lah kasarnya, 1 volt kalau bisa 1 volt. Jadi begitu dia 1 volt lebih dikit gitu, dia sudah jalan motornya. Itu enak, jadi nggak kopong ya, gasnya nggak kopong gitu ya, itu seperti itu. Nah, kemudian the end of the gitu ya, Nah, the end of the ini adalah maksudnya dia throttle-nya itu maksimalnya berapa. Biasanya settingannya itu sekitar 4,31 volt ya toh. Nah, tapi kalau throttle-nya teman-teman itu bisa lebih tinggi dari itu, ya di setting sebaiknya lebih tinggi, gitu. Karena supaya kan supaya larinya kan bisa lebih kencang dan lebih halus. Jadi kalau kita setel misalkan dari 1,5, misalkan kita setel yang low-nya itu kita taruh 1,5, terus kemudian kita taruh 4, kan cuman 2 volt setengah ya. 2 volt setengah itu berarti kan kalau kita putar ini kan kasar gitu ya, maksudnya kecepatannya akan kasar gitu, maksudnya kalau kita caca itu kan kalau 2,5 cm, kalau kita caca kan jumlah cacanya misalkan kita caca misalkan itu kan jadi kan besar gitu, besar ya, kita caca itu besar nanti. Tapi kalau kita misalkan kita punya yang jaraknya 3 cm misalkan 3 cm, kita kan nyacanya kan lebih
lebih tipis-tipis gitu ya. Jadi perubahannya itu lebih enak gitulah, lebih enak. High ini adalah tegangan yang masuk ke controller yang di throttle ya, yang di throttle itu jadi disetting lebih baik disetting 5 volt atau 4,85 ya, itu sudah bagus ya, karena nanti yang the end of the itu biasanya 4,4 mentok di 4,5 ya, pengalaman saya 4,5 itu sudah mentok, karena biasanya throttle yang bagus dia bisa sampai 4,5 ya, itu tergantung dari sensor hole-nya ya, sensor hole-nya yang di throttle. Nah, tapi kalau yang high-nya ini maksimalnya itu kita taruh di 4,85 boleh ya, seperti itu, 5 volt juga boleh, tapi biasanya kita taruh di 4,85 aja ya. Nah, terus kemudian gini, ini ada start setting ya, ada di kolom bawahnya lagi ada satu kelompok itu namanya start setting. Start setting itu maksudnya settingan untuk waktu pertama kali start. Nah, kadang-kadang kan teman-teman kan ada jumpai motor yang digas gitu langsung apa namanya, kayak kuda gitu ya, responnya terlalu cepet, terlalu gimana gitu, jadi kan dikendarai nggak nyaman, lompat-lompat, bisa lompat-lompat. Nah, ini bisa disetting di throttle, ini bisa disetting, jadi kita maunya seberapa enaknya nurut settingan kita, kemauannya kita, itu seperti itu bisa disetting. Nah, ini settingannya, start settingnya ini ada namanya start torsi ya, start torsinya. Nah, ini nilainya kalau dia semakin besar, start torsinya itu kalau dia semakin besar ya, dia pertama kali itu lebih kalau orang Jawa bilang lebih jambak gitu ya. Lebih jambak itu apa? Lebih kayak kuda gitu, kayak kuda langsung respon, lebih respon. Nah, itu seperti itu. Dan semakin besar. Tapi kalau dia nol berarti soft ya. Itu kalau kita gunakan soft itu biasanya untuk cewek-cewek ya, yang soft gitu ya. Larinya jadi gitu, gak ngagetin gitu, gak ngagetin. Nah, kecuali kalau kita mau buat drag atau buat gimana yang balapan atau buat trail apa, itu kan butuh yang startnya yang memang kayak kuda liar gitu ya. Nah, itu startnya itu torsinya itu kita besarin, kita isi berapa, 16 atau isi berapa gitu. Nah, itu seperti itu. Terus kombinatif di bawahnya itu ada kombinatif itu adalah dia perubahan torsi dari gas handle-nya ini. Nah, semakin besar, semakin perubahannya kalau kita gas ini semakin kerasa. Kalau kita taruh nilainya besar gitu, misalkan kita isi 200 gitu, itu kita gas dulu, bisa tarikannya bisa lebih kayak kuda liar lah kasarannya gitu ya. Nah, kalau rendah ya itu tadi, rendah itu seperti itu. Rate of rise. Nah, jadi gini, rate of rise ini ya adalah parameter yang kita bisa setting ya toh. Itu kalau kita gas gini, dia ada penundaan berapa waktu. Nah, semakin besar dia semakin kontan. Semakin digas ini semakin responnya semakin kontan gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang mau digas gini tapi nanti larinya pelan-pelan giring ya. Kalau orang di sini bilang giring gitu. Ada orang mau begitu digas langsung harus nyaut, harus larinya harus cepat. Nah, ini bisa setel di rate of rise ini. Nah, tapi kalau yang rate yang di bawahnya lagi itu ada namanya rate of decline. Nah, itu maksudnya kalau kita lepas gas, seberapa dia langsung hilang tenaganya. Ya, hilang tenaganya. Nah, apa namanya ya? Jadi
begitu digas, dilepas gini, kadang-kadang telunyur gitu ya, apa namanya, ya jalan terus gitu ya, jalan terus gitu. Nah, jalan terus. Ada yang orang seneng di los gas itu langsung gitu ya, nahan kayak mesinnya kayak nahan gitu ya. Nah, ini bisa setel di rate of this decline ini. Nah, di situ ya. Ya, dia semakin besar, dia responnya semakin cepat. Jadi begitu turun gini, dia langsung nahan gini, nahan gitu ya. Tapi kalau digas, dia yang jalan itu rate of rise ini ya. Kalau dikurangi gasnya, yang jalan itu rate of decline. Nah, itu seperti itu ya, teman-teman itu. Ini page 1 ya, page 1. Nah, ini